Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada ya, buat kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Kita ingatkan lagi nih yang baru bergabung ya, tema kita pagi hari ini bagus banget, temanya adalah terbukti lakukan hal ini bikin doa dikabulkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah. Sebelum kita lanjut ya, saya mau coba ajak jamaah yang ada di rumah juga untuk melihat sebuah video tayangan tentang Pak Jokowi memohon agar perang Israel dan Palestina ini segera berhenti. Ini dia tayangannya. Ya, kita doakan ya saudara-saudara kita di Palestina ini diberikan ketabahan dan juga mudah-mudahan ya segera berakhir yang namanya konflik antara Israel dan Palestina ini. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut lagi bicara masalah tentang doa dikabulkan ya Ustaz. Doa dikabulkan. Katanya ada waktu-waktu tertentu atau kondisi tertentu. Bukan waktu sih, keadaan Atau kondisi ya yang menyebabkan doa kita ini terkabul. Ini maksud dari redaksi kata-kata ini apa Ustaz? Mohon izin penjelasannya. Fadol, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Mas Fadli izin Sasams dan Habib. Masya Allah, tabarakallah. Nah, buat semuanya, ada hal yang saya mau sampaikan, bahwa ketika kita berdoa, manfaatkanlah keadaan mustajab, karena ada berdoa di tempat mustajab, kayak di Mekah, dimanapun banyak tempat mustajab. Ada waktu mustajab sepertiga malam. Sementara ini ada manfaatkanlah berdoa keadaan yang mustajab. Di antara keadaan yang mustajab itu adalah ketika perang, turun hujan, ketika sujud antara azan dan iqamah, atau ketika berpuasa menjelang berbuka. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya pintu-pintu langit itu terbuka ketika terjadinya jihad fisabilillah sedang berkecamuk, dan ketika hujan turun, dan ketika iqamah salat wajib, dan manfaatkanlah untuk berdoa ketika itu. Berdoalah cepat karena diijabahnya doa. Kenapa? Gini, doa itu antara azan dan iqamah itu tidak akan tertolak. Makanya sesudah azan duduk, zikir, doa, jangan ngobrol sambil menunggu waktu iqamah. Apalagi bahkan kedekatan kita dengan Tuhan ketika kita dalam keadaan sujud. Makanya bagusnya ketika kita sujud kita berdoa. Nah, jadi kita harus pintar memanfaatkan ya kondisi-kondisi atau keadaan itu. Ini Masya Allah. Termasuk ketika Ka'bah dibuka, ketika hujan turun. Hujan turun itu pintu langit terbuka, tahu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ketika terjadinya akad nikah bagus juga. Iya, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Sayang banget waktunya terlalu singkat ya, tapi Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah paham nih dengan maksud dari apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana. Nah, sekarang kita minta Ustadz Syam, mohon izin Ustadz Syam untuk maju ke depan. Nih banyak orang berdebat nih, berdebat katanya gini. Mulu. Iya, orang senang banget berdebat. Katanya doa itu akan dikabulkan jika berdoa itu kita secara bersama-sama dengan suara yang keras. Tapi ada juga yang bilang, ya kan, katanya gini, berdoa itu bagusnya itu sendiri, khusyuk. Jadi bingung kita nih, kayak mana nih harusnya nih Ustadz nih? Harus seperti apa kita nih? Mohon izin penjelasannya, silakan. Baik, tapi Mas Fadli, Ustadz Maulana, Habib Usman, jamaah di studio serta jamaah di rumah, kita buka dulu surah Al-A'raf ayat 55-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55 sampai dengan 56. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menundukkan diri, menundukkan hati, berserah diri, merendahkan hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Uda'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Maka ketika kita berdoa dianjurkan untuk menundukkan diri kita, merendahkan suara kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan meyakini posisi kita adalah orang yang meminta dan Allah adalah tempat kita meminta. Karena yang ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam bersuara keras adalah orang-orang yang seakan-akan memerintah Allah. Orang-orang yang seakan-akan memerintah Allah, seakan-akan dia order sama Allah. Padahal kita ini meminta, maka yang memberikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Posisikan diri kita sebagai orang yang meminta, tidak berteriak-teriak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah doa berjamaah dengan doa sendirian, atau doa dengan satu orang yang keras suaranya, yang lain bilang amin, itu beda lagi. Kenapa? Karena kalau doa berjamaah di Al-Quran banyak sekali diajarkan doa berjamaah. Kalau doa sendiri redaksinya Robbi, Robbi, Robbi. Tapi kalau doa berjamaah Robbana, Robbana, Tuhan kami, Tuhan kami, Tuhan kami. Berarti kalau doa berjamaah juga diajarkan di dalam Al-Quran. Kami berdoa, ibu-ibu yang mengaminkan. Tapi syaratnya ibu-ibu mesti bukan hanya suaranya yang ditundukkan. Jamaah bukan hanya suaranya yang ditundukkan, tapi hatinya yang ditundukkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang suaranya kecil tapi hatinya besar. Banyak orang suaranya terdengar khusyuk tapi hatinya membesar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya udah Allah, kalau kamu nggak mau ngasih nggak apa-apa. Sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kita di hadapan Allah, meskipun mungkin suaranya terdengar kencang dan keras, tapi dengan kesopanan kepada Allah, hatinya yang mengecil, hatinya yang nunduk, hatinya yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada orang yang berdoa memang tidak pakai adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia minta sama Allah tapi dengan berteriak-teriak, ilahana, ya ilahana. Ada yang sholawatan seperti itu. Ilahana artinya Tuhan kami. Masa kita panggil Allah Tuhan kami, ya Tuhan kami? Itu kan berteriak-teriak di hadapan Allah subhanahu. Mana ada sambil joget-joget lagi sholawatan seperti itu, berdoa seperti itu. Maka minta dengan tunduk, patuh, hati merendah di hadapan Allah, khusyuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan daripada sahabat Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan berteriak-teriak. Berteriak-teriaknya seperti apa? Seakan-akan hatinya ini tidak tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda mengingatkan kepada mereka, wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian itu tidak menyeru kepada zat yang tuli dan tidak ada. Allah maha mendengarkan. Sesungguhnya Allah bersama dengan kalian. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Jadi kalau mau minta ini, ya namanya doa ini minta ya. Posisikan diri sebagai meminta, bukan memaksa. Betul. Bedakan antara meminta dengan memaksa. Kalau diminta kita tuh kayaknya, kalau kita lagi ini ya udah masya Allah gitu. Kalau dipaksa kita jadi nggak mau, males ya kan, jadi kesel gitu. Makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya masih punya video tayangan ya tentang seorang tunarungu atau tunawicara berdoa dengan caranya sendiri. Masing-masing punya cara ya. Ini tayangannya nih. Ya ini Masya Allah ya, tabarakallah, setiap orang ini pasti punya cara untuk berdoa. Banyak orang yang bilangnya begini, wah kalau berdoa itu bagusnya sih memang biar terkabul pakai bahasa Arab. Nah bagaimana dengan yang mu'alaf? Mohon izin Bib, nih ya ini ya kan. Kadang-kadang kita nih memaksakan diri baca doa pakai bahasa Arab tapi artinya sebenarnya salah. Kayaknya jadi bahaya juga buat kita nih. Ini apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya baiknya bagaimana kita berdoa? Apakah harus menggunakan bahasa Arab bisa terkabul atau hanya bahasa kita aja bisa terkabul? Mohon izin penjelasannya. Fadhal Bib. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wa antum muqinun bil ijabati wa alamu anna Allah la yastajibu du'an min qabli
ghafilin lah. Jelas bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah, memintalah kepada Allah dalam keadaan yakin. Nah, ketika seorang minta yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah kabulkan doanya. Ketahuilah juga bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, hati yang enggak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa du'a yajuzu bil arabiyah. Nah, ini faktanya nih. Dan doa itu bukan hanya dengan bahasa Arab, wa bi ghairil arabiyah, wallahu subhanahu wa taala ya'lamu qasdan du'a. Allah mengetahui doa kita. Mau menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bebas di dalam berdoa. Tapi ingat, ketika Anda bisa berbahasa Arab, ketika Anda paham artinya, lebih baik menggunakan bahasa Arab. Ketika tidak memahami artinya, tidak mengerti maknanya, maka boleh berdoa menggunakan bahasa yang kalian bisa. Mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Indonesia, atau mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Aceh, Medan, atau bahasa apapun. Kalian boleh menggunakan bahasa yang kalian pahami, sehingga berharap kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Mendoakan menurut mazhab Imam Hambali, bahwasanya boleh melakukan doa selagi dia tidak mampu berbahasa Arab, dengan menggunakan bahasa yang kalian miliki. Sehingga apa? Sehingga doanya lebih menyentuh, doanya lebih tersayat dalam hatinya, doanya lebih bermakna. Karena apa? Memahami makna dan artinya. Ada seseorang yang dia tidak paham dengan bahasa Arab, nggak tahu artinya, dan bahkan makharijul hurufnya juga nggak jelas. Berusaha doa pakai bahasa Arab, tidak jadi masalah asal niatnya. Tetapi lebih baik karena dia masih belajar, dia belum bisa, dia belum mampu, gunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, utang saya banyak ya Allah, cicilan belum bayar, kontrakan nunggak, bayaran anak belum dibayar. Ngadu sama Allah, nggak jadi masalah. Kalau nanya artinya, ini bahasa Arabnya apa ya? Kan bingung. Mau sujud terakhir, bahasa Arabnya nggak tahu. Utang banyak apa bahasa Arabnya? Boleh gak pakai bahasa Indonesia? Boleh, tapi tidak dilapaskan, tidak dikeluarkan, karena dalam keadaan sholat dalam hati. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Masalah saya banyak ya Allah, bertubi-tubi ya Allah, nggak ada hentinya ya Allah, sehingga membuat saya susah ya Allah. Selamatkanlah saya ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya penolong ya Allah. Boleh dengan bahasa sehari-harinya. Karena apa? Ketika hamba berdoa, meminta kepada Allah dengan bahasa yang dia pahami, dengan bahasa yang dia mengerti, maka lebih menyentuh dalam hatinya. Ketika dia paham bahasa Arab, lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Dan ketika di dalam sholat, harus mengerti, memahami daripada setiap artinya. Kan Rabbi firli, warhamni, wazburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani, ampuni aku ya Allah. Masya Allah, ya kan, sayangnya panjang aku gitu, ya Allah. Ya udah panjang. Masya Allah, makasih banyak Bib atas penjelasannya. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Jazakallah khairan katsiran. Nah, sekarang waktunya kita kasih kesempatan nih buat jamaah yang di rumah dan juga yang di studio bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita bacakan yang pertama dari Instagram hamba Allah nih, dari jamaah yang ada di rumah nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya doa itu akan cepat terkabul jika didoakan oleh orang tua, dan itu pasti mustajab. Akan tetapi bagaimana jika maaf orang tua saya masih melakukan maksiat seperti judi online atau masih sulit untuk menjalankan sholat? Apakah doa orang tua seperti itu akan tetap dikabulkan? Nah, ini coba kita tanya nih, jawab Ustadz Syam nih, coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa orang tua terhadap anaknya tetap dikabulkan. Amin. Ya, itu perspektif si anak. Mesti ditanamkan kepada kita anak untuk selalu minta doa orang tua meski bagaimanapun keadaan orang tua kita. Tapi sang orang tua harus sadar diri juga. Ya Allah, gimana bisa dikabulkan untuk anak aku kalau saya belum taubat? Gimana saya bisa dikabulkan untuk anakku kalau saya masih begini, kalau saya masih bermaksiat? Tapi yang jelas kita sebagai anak harus selalu yakin bahwa doanya orang tua kita itu tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti melihat daripada dosa-dosa tadi adalah si orang tua itu, bukan anak. Jadi anak tetap meyakini doanya orang tuanya diijabah, sang orang tua
tua, evaluasi diri bahwasanya saya ini banyak dosa, bagaimana saya bisa dikabulkan. Tapi jangan pernah lelah Masya meminta Allah. doanya orang tua. Jadi Wallahu ta'ala husnuzon aja anaknya Husnuzon ya. sama Masya orang Allah, doanya tuanya. dikabulin. Beruntung masih punya orang tua. Yang udah nggak punya orang tua nggak bisa minta lagi langsung sama orang tuanya. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah sekarang saya lanjut lagi waktunya yang di studio sekarang ya. Yang mau nanya boleh sama guru-guru kita, silakan angkat tangannya Ibu. Yang mana? Sebentar, dari sebelah sini dulu deh. Iya Ibu, boleh izin berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nena Harotona Tohiria dari Majelis Taklim Al-Furqon Sukabumi. Oh Sukabumi, tepuk Sukabumi. tangan dong dari Sukabumi. Silakan Ibu Nena pertanyaannya. Izin bertanya Habib. Iya. Bagaimana hukumnya kita mendoakan non-muslim dan non-muslim juga begitu mendoakan kita? Apakah doa kita diijabah dan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala? Terima Masya kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Nena. Bib, izin Bib nih gimana nih bicara masalah non-muslim ya. Non-muslim mendoakan kita, kita mendoakan non-muslim. Sama-sama dapat gak doanya atau enggak dua-duanya? Mohon izin penjelasannya. Fadhol silakan. Mas Fadli, Ustaz Sam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Jelas Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agamamu dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ingat di sini bahwasanya ketika seseorang meminta doa kepada orang lain, saling menasihati antara satu dengannya, muslim ataupun non muslim, ketika berharap akan doanya, misalkan contoh nih, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, semoga Allah berikan kesehatan kepadamu. Itu diperbolehkan. Mendoakan diperbolehkan. Urusan sampai atau enggak sampai itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang itu berkata dengan kalimat yang baik, mengucapkan dengan kata-kata yang baik, mendoakan dengan doa yang baik, maka doanya itu bisa Allah kabulkan dan bisa Allah tidak kabulkan. Dan boleh jadi itu adalah satu kebaikan. Seperti contohnya gampang. Ada yang dimana doa Rasulullah SAW mendoakan siapa? Mendoakan sahabat Rasulullah. Ya ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berharap untuk masuk Islam. Boleh Rasulullah mendoakan, ya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, Allah kasih inayah, Allah kasih pertolongan Allah, Allah kasih yang namanya mereka agar Allah sentuh hatinya untuk menjadikan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ketika seorang hamba mendoakan orang lain apapun agamanya, maka insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan kebaikan diperbolehkan dalam syariat agama. Berdoa untuk si Fulan bin Fulan misalkan yang dia notabene berbeda agamanya, diperbolehkan. Dan bahkan kalau misalkan ketemu, selamat pagi, semoga hari pagimu menyenangkan, semoga dalam kebahagiaan, diperbolehkan. Ini tidak suatu hal yang dilarang. Karena apa? Karena tadi kalimatnya berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Kalimatnya tidak memerangimu. Yang dikatakan bahwasanya itu adalah zimmi, yang dilindungin, bukan harbi yang memerangin. Jadi diperbolehkan. Jadi diperbolehkan ya. Kalau selama itu masih baik-baik, berdua doakan, saling mendoakan. Betul. Walaupun beda agama nggak ada urusan. Beda dengan peperangan. Kalau peperangan dia memerangin, itu yang tidak dibenarkan. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Gitu ya Ibu Nena ya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi bicara masalah doa ini, jadi kita ini sesama muslim atau mungkin lain agama juga nggak apa-apa, nggak mendoakan. Ini kenapa ini Ibu? Ada apa ini? Kenapa sih? Colek-colekan kenapa? Ini nih, salah dia. Dia kenapa? Dia berdoa, tangannya di bawah. Oh. Kalau orang berdoa itu tangannya di atas. Emang Ibu berdoa apa sih? Ibu salah. Itu emang salah kayak gitu cara berdoanya? Ada tata caranya. Jadi kalau berdoa itu duduk, apa ya? Coba, saya pengen denger dulu doanya kayak gimana sih Bu? Ya Allah, limpahkanlah kekayaan pada hamba
Oh amin. Dan berikanlah surga buat keluarga hamba. Amin. Iya benar juga Ustaz. Dia berdoa tapi tangannya di bawah sini. Yang satu ibunya megang mic, tangannya di atas. Satu megang mic ini gimana? Boleh gitu? Dua-duanya salah. Oh masa? Ih Ustaz nyalain kenapa kok bisa salah Bukan sih? nyala-nyalain. Hah. Nili, sebenarnya kalau kita berdoa itu nih. Mana? Nih. Yang mana? Nih. Yang mana? Nih. Yang mana Ada sih? caranya. Mau mana? Ya, dia pulang. Ya jamaah, kita lanjut stay satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nggak jadi pulang.